Oke, berjumpa kembali dengan kita di acara pemuridan anak. Ya, setelah beberapa hari libur, sekarang kita sudah sampai di 1 Raja-Raja 6. Salomo membangun bait suci. Materi tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Salomo membangun bait suci. Salomo mulai membangun bait suci. Semua batu untuk membangun bait suci sudah dipotong. Oleh sebab itu, palu, pahat, dan peralatan besi tidak terdengar saat bait suci dibangun. Bagian dalam bait suci itu terbuat dari kayu cedar. Salomo melapisi bagian dalam bait suci dan latarnya dengan emas murni. Tiap dinding bait suci diberi ukiran kerubim, pohon-pohon kalem dan bunga-bunga. Akhirnya bait suci itu selesai dibangun. Salomo menghabiskan waktu 7 tahun untuk membangun bait suci tersebut. Seperti biasa, masih ingat nggak kamu? Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna, di perjanjian lama dengan sempurna. Rasanya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, menjadi tikam dan diremukkan. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Rasanya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Salomo membangun bait suci. Ini namanya bait suci, bait Allah. Dulu dibangun Salomo di atas gunung Moria di Yerusalem, di daerah Israel sana. Ini pusat dari tempat ibadah bangsa Israel, ya, dan dianggap simbol dari keberadaan Tuhan. Jadi dulu tuh Tuhan tuh pernah tinggal menetap di sini, gitu. Ya, maksudnya simbolnya melambangkan keberadaan Allah ada di sini. Di dalamnya itu ada ruang Maha Kudus yang setahun sekali dimasuki oleh imam besar. Nah, di situ mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu kan sempurna, dia maha ada, dia bisa dimanapun, gitu. Nggak terbatas di satu tempat, ya. Nah, bait Allah ini sering berapa kali ya? Kalau Papi nggak salah 2 kali dihancurkan sama bangsa lain. Jadi Israel diserang sama bangsa pagan, bangsa yang nggak kenal Tuhan. Pasti ini dirubuhin sama mereka, gitu. Karena ini kan tempat ibadah umat Israel, dirubuhin. Yang pertama kali itu dirubuhin sama Raja Nebukadnezar kalau nggak salah. Terus bangsa Israel dibuang ke tempat pembuangan, ditangkap, dibuang tempat pembuangan, bait Allah dihancurkan. Gak lama mereka kembali, bait Allah dibangun kembali. Terus nanti dijajah lagi sama, pas sebelum zaman Yesus itu dijajah sama orang Roma, dihancurkan lagi, ya. Terus dibangun lagi, ya kalau nggak salah 2 kali. Sekarang ini terakhir
waktu papi ke Israel sudah berdiri masjid, sudah lama berdiri masjid, dibangun masjid di atas Bait Allah ini, ya. Nah, Salomo yang pertama kali membangun ini. Terus di zamannya Yesus, ya, di Yohanes 2, ya, waktu ada orang-orang Yahudi berargumentasi dengan Yesus, bercakap-cakap, ya. Yohanes 2 ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian, ya. Ini waktu Yesus mentahirkan bait suci ini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Itu saking besarnya bait Allah, sampai saking megahnya, membutuhkan waktu 46 tahun untuk dibangun kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa, ya kan, dia berkata rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus mau mengajarkan bahwa yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ngerti nggak? 3 hari itu ketika dia mati, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkitkan. Nah, yang dimaksud dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi kalau dulu pusat agama Israel itu di bait Allah, ya, karena dia dikatakan di sini yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kita di Perjanjian Baru, center kita, pusat ibadah kita, pusat kebaktian kita, pusat pemujaan, penyembahan kita, itu adalah Yesus. Karena dia sendiri bilang, ya, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, ya. Jadi waktu Yesus ngomong dengan orang Yahudi. Nah, di Yohanes 4, Yesus juga pernah bercakap-cakap dengan seorang wanita, ya, seorang wanita Samaria, ya. Seorang wanita Samaria di Yohanes 4 ayat 21. Ya, bagi baca ini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini kan waktu itu Yesus ngomong sama perempuan dari Samaria. Ini perempuan dari Samaria sama orang Israel hampir sama. Dia, kalau orang Samaria tuh kitabnya cuma 5 kitab Musa. Sedangkan kalau orang Israel kitabnya itu seluruh perjanjian lama. Ditambah sama tulisan-tulisan tafsiran hukum tuh, apa itu, Talmud kalau nggak salah. Ya. Nah, dulu pusat penyembahannya tuh
terpaku pada satu tempat, yaitu bait Allah. Kalau dia beribadah, dia menghadapnya ke bait Allah, gitu. Ngerti ya? Jadi lahiriah gitu, apa? Orang Yahudi ini sifatnya tuh lahiriah, ngerti nggak? Apa ya, jelasin supaya kamu ngerti ini. Jadi lahiriah tuh kalau menyembah tertuju ke satu tempat. Pokoknya mereka tuh terlihat gitu, ngerti nggak? Selalu menilai dengan lahiriah. Kalau orang Yahudi itu dulu gitu, selalu menilai dengan hal lahiriah. Dianggap Allah itu ada di satu tempat, ya kan, berpusat di satu tempat. Maka mereka menyembah ke arah tertentu, ke arah bait Allah gitu. Nah, Yesus bilang, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Yesus bilang, ini peralihan. Zamanku ini zaman peralihan, katanya. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, ya, jadi ada penyembah salah dan ada penyembah-penyembah benar. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam roh ini berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, lahiriah. Ngerti? Ya. Jadi di dalam roh ini bukan nanti dia berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyembah Tuhan secara lahiriah, kelihatan, mesti dilihat orang. Ya, mereka berdoa di sudut-sudut jalan. Nanti dia punya adat istiadat, pakaiannya kelihatan, ini janggutnya kelihatan semua. Jadi benar-benar lahiriah gitu, orang bisa ngelihat. Sedangkan Yesus bilang sekarang nih zaman peralihan, nggak ada lagi lahiriah, semuanya harus rohani, gitu. Ya, menyembah dalam roh ini bukan ditafsirkan menyembah dalam Roh Kudus, enggak, atau menyembah dalam bahasa roh, enggak. Tapi ini kebalikan dari orang-orang Yahudi yang ibadahnya secara lahiriah. Tuhan nggak mau, Tuhan mau ibadah kita secara rohaniah. Dan dalam roh ini, ya, ingat, kita selalu belajar bahwa manusia lahir dalam keadaan mati rohaninya dan membenci Allah, ya. Nah, menyembah Bapa dalam roh ini artinya orang tersebut harus lahir baru dia bisa menyembah dalam roh. Karena kalau dia belum lahir baru, dia masih mati rohani, dia nggak bisa menerima hal-hal rohani. Itu dianggap penyembah yang salah, ngerti? Jadi makanya kenapa Injil itu sangat penting? Karena lahir baru harus ada unsur Injil. Itu kenapa Injil sangat penting. Papi bikin video tentang Injil sampai 6 seri, ya. Itu kan sebenarnya masih kurang komplit penjabarannya, ya. Menyembah Bapa dalam roh. Jadi menyembah Bapa, orang-orang yang belum lahir baru, yang masih lahir mati rohaninya, lahir dalam keadaan mati, itu nggak bisa mengenal Bapa. Ya jelas, karena kalau kita bisa mengakui Yesus itu Tuhan, itu karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, baru kita diakui oleh Bapa di surga. Tapi kalau kita nggak pernah lahir baru, kita dilahir dalam keadaan mati rohani, nggak pernah lahir baru, kita nggak bisa menyembah Bapa. Dan kebenaran itu cara-caranya harus benar. Kebenaran itu confirm,
harus selaras dengan keinginan Tuhan, dengan firman Tuhan. Itu namanya kebenaran. Ngerti? Jadi kebenaran itu artinya selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan keinginan Tuhan. Itu namanya kebenaran. Jadi kalau di sini dikatakan dalam roh dan kebenaran, berarti kita harus menyembah secara rohani, itu berseberangan dengan lahiriah, dan kita harus lahir baru dulu, baru gitu. Dan kebenaran confirm selaras dengan keinginan Tuhan, ya. Bapa menghendaki penyembah demikian. Bapa mencari penyembah yang seperti itu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia. Nah, di sini dikatakan Allah itu roh. Dia enggak terkurung oleh tempat dan waktu. Dia enggak dibatasi oleh tempat dan waktu. Enggak bisa dibatasi oleh sebuah gedung. Ya. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh, diulang lagi, dalam roh dan kebenaran. Jadi tadi apa artinya dalam roh? Secara rohani harus lahir baru. Ya. Itu kebalikannya dari apa yang dilakukan orang Yahudi secara lahiriah, ibadah mereka. Terus dan kebenaran artinya cara-caranya harus benar, harus confirm dengan firman Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Semua ini bisa terwujud hanya dengan lahir baru dan Injil. Makanya kalau di Yohanes 2 Yesus bilang bahwa bait Allah itu tubuhnya sendiri, ya, dia jadi pusat penyembahan kita. Nah, di Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kita ini, gereja ini dibangun atas dasar rasul, nabi, dan Yesus Kristus. Nanti kita gereja itu dasar kita tuh rasul, nabi, dan Yesus Kristus. Gak ada dasar yang lain. Dasar kita bukan mukjizat, bukan kesehatan, bukan kesuksesan, bukan pengkhotbah yang hebat, bukan praise and worship yang hebat, bukan. Dasar kita itu Yesus, rasul-rasul, dan nabinya. Ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalau Yesus itu dasar, nah kita ini batu-batu yang tersusun yang membentuk bait Allah. Kita orang percaya. Makanya di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Kalau kamu sudah lahir baru, sudah diselamatkan, kamu diberikan hati yang baru dan roh Tuhan. Kamu jadi bait Allah, batu-batu yang tersusun. Dasarnya Yesus, para rasul, dan nabi-nabi. Nanti itu semua hanya bisa terwujud dengan Injil. Ini dulu pernah dinubuatkan sama Yesus. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Tahun 70 Masehi, setelah Yesus salib, tahun 70 Masehi, bait Allahnya diruntuhkan habis sama orang Romawi. Diserang orang Yerusalem ini, dia kan memberontak, diserang, dikepung, dihancurkan, banyak orang Yerusalem banyak orang Yahudi yang digantung, dibakar, begitu. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus di Matius 24 kalau nggak salah, itu hampir dianggap seperti kiamat waktu itu mereka itu. Ya. Jadi ingat, kamu hari ini juga
belajar lagi betapa pentingnya itu Injil, menyelamatkan, merubah kita menjadi bait Allah, ya, memberikan kita natur yang baru, membuat kita berbuah. Kamu harus tahu betapa pentingnya Injil itu, ngerti? Ya semua itu pekerjaan Tuhan, Papi hanya bisa ngajar, menunjukkan ke kamu, ke video supaya ditonton orang, ya. Kita hanya bisa menunjukkan jalan keselamatan, tapi keselamatan itu sendiri itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Oke? Sampai ketemu lagi besok di cerita tentang Elia. Tuhan Yesus memberkati.